Oke, sekarang kita masuk ke sesi ke-6, tipe belajar dan gaya komunikasi, pembahasan hasil analisa sidik jari bakat. Ini tabel yang akan kita pakai nanti. Tipe belajar. Tipe belajar itu dibedakan menjadi 3, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Nah, di sini visual itu mata ya, audio itu telinga, kinestetik itu kulit atau sentuhan. Jadi mata, telinga, dan sentuhan. Jadi kalau misal ya, di sini audionya yang menonjol, maka dia lebih cepat belajar dengan audio, dengan mendengar. Kalau visual lebih tinggi, maka dia cepat belajar dengan membaca. Kemudian kinestetik itu akan cepat belajar ketika menyentuh bendanya. Jadi kalau kinestetik itu harus disentuh, bendanya ada. Misal menerangkan tentang kubus dan balok, bedanya apa? Itu kubusnya harus benar-benar ada, kemudian baloknya juga benar-benar ada. Jadi tidak bisa digambarkan, oh ini ada balok gitu kan. Nah, seperti ini ada balok. Ada balok. Kemudian di sini ada kubus, dipakai gambar gitu. Tapi ini akan berangsur-angsur hilang ketika nanti udah mulai agak besar. Jadi tipe kinestetik ini akan sangat berpengaruh ketika masih kecil. Jadi kalau ini sedang, kemudian ini sedang, kemudian menonjolnya di kinestetik, maka akan seperti itu. Namun dipengaruhi juga dengan angkanya di sini. Jadi angkanya ini kalau biasanya 100 ke atas itu tidak ada masalah di pembelajarannya. Jadi kalau ada masalah, intinya nggak ada masalah. Kalau ini di atas 100 biasanya ya. Nah di sini tipe visual itu ciri-cirinya dia suka membaca, suka menulis. Kalau duduk di kelas itu berada di depan. Namun ketika ditanya oleh gurunya, jadi dia tidak bisa belajar seketika. Jadi dia itu belajar dengan membaca dan mengulangi di rumah. Jadi dia menulis apapun yang dia dapatkan hari itu, kemudian dia baca lagi di malamnya. Itu tipe visual. Jadi tidak serta-merta langsung paham. Berbeda dengan tipe audio. Oh ya, tipe visual itu cenderung pendiam. Tipe audio atau tipe pendengar itu kalau duduk biasanya di belakang dan sangat rame. Jadi ngomong terus gitu. Jadi tipe audio kalau disuruh diem 15 menit aja dia seperti pengen ngomong gitu. jadi, jadi dia itu nggak bisa berhenti bicara. Jadi kalau enak sih kalau kita ngajar di kelas itu paling enak memang di tipe visual. Jadi kalau tipe visualnya banyak di kelas, itu kelas kan diam, tenang, menulis gitu kan tipe visual. Nah berbeda kalau dengan tipe audio, ngomong terus nggak berhenti. Nah namun hebatnya tipe audio, tipe ini bisa cepat paham dibandingkan dengan tipe visual. Jadi dia memang ngomong tapi dia sambil menerima. Jadi memang ngomong tapi lebih cepat paham. Nah, kejelekan tipe audio dia tidak suka membuat catatan-catatan. Jadi catatannya kosong gitu. Catatannya dikit. Nah, itu tipe audio. Memang dia membuat catatan tapi nggak terlalu banyak. Jadi catatannya dikit-dikit. Dan kadang tidak bisa dibaca maksudnya apa. Disuruh baca lagi dia bingung. Itu model tipe audio. Jadi dia senang untuk mendengar, kemudian memahami langsung di situ. Nah, paling pusing kalau di kelas itu tipe kinestetik. Kenapa? Karena dia tidak bisa diem. Maksudnya diam bergerak. Jadi dia selalu bergerak. Bergerak ke sana ke sini, muter dan gitu terus, muter. Kemudian disuruh untuk diem sebentar aja dia pusing. Dia harus muter. Jadi harus gerak terus ke sana ke sini, gerak terus gitu. Jadi tipe kinestetik adalah tipe punya tenaga yang sangat besar. Jadi tenaganya ini besar. Namun ketika tingkat pemahamannya itu paling rendah dibandingkan dengan visual dan audio, kecepatan pahamnya. Jadi caranya memang agak berbeda. Jadi
Untuk misal ya, ada kelas kinestetik yang banyak, misal lebih dari 70%, maka akan lebih baik jika tenaganya dihabiskan dulu. Jadi suruh lari dulu, suruh apa, intinya dia harus belajar sambil bergerak. Nah, ini tipe ini yang paling saat ini kan belum ada ya, karena kelasnya kan kecil-kecil, kemudian satu kelas diisi 32 orang. Kalau ini harus bergerak ya rupek gitu. Jadi kalau di kelas banyak kinestetik dan audio, yang satu ngomong terus, yang satu gerak terus, ya udahlah, udah selesai itu. Tipe visualnya diem gitu. Oke, seperti itulah gambarannya untuk visual, audio, dan kinestetik. Untuk belajar jelas ya, ini membaca, ini mendengar, ini sambil bergerak. Jadi belajar sambil gerak-gerak. Nah, tipe belajar ini dikembangkan menjadi gaya komunikasi. Sebenarnya hampir sama. Jadi kan ada kinestetik, audio, dan visual. Jadi sama ya ini ya, sebenarnya sama dengan yang di atas tadi, kinestetik, audio, dan visual. Cuma di sini itu dibedain menjadi arahnya lebih menonjol kemana. Misal seperti ini ya. Kinestetik sentuh itu 120, padahal untuk kinestetik body itu 128. Kenapa memakai kinestetik sentuh? Karena apa ya namanya ya? Katanya itu belum ada, istilahnya itu belum ada. Jadi kemarin memang agak bingung ini istilahnya itu kan belum ada. Jadi kita anggap kinestetik sentuh. Maksudnya gini, kinestetik sentuh itu kinestetik gerakan-gerakan yang berhubungan dengan art atau seni. Sebenarnya itu kinestetik seni gitu kan aslinya. Tapi kita buat menjadi kinestetik sentuh. Kemudian kinestetik body adalah kinestetik atau gerakan-gerakan otot tubuh yang berhubungan dengan ukuran atau apa ya namanya, hitungan, kan lucu. Kinestetik ukur ya kan lucu. Jadi intinya ini kinestetik yang berhubungan dengan otak kanan. Kemudian kinestetik body adalah kinestetik yang berhubungan dengan otak kiri. Oke ya, ini istilahnya memang belum ada. Dan auditori musik adalah pendengaran yang berhubungan dengan melodi musik. Kemudian kalau auditori bahasa adalah pendengaran yang bersifat teks. Kalau ini musik, ini berita. Ini kalau ini contohnya mudah. Auditori musik itu musik ya jelas, kita dengerin musik. Kalau bahasa, auditori bahasa, mendengarkan atau ngomong teks. Misalnya berita. Jadi musik dan berita, bedanya jelas. Visual gambar itu gambar jelas. Visual teks artinya visual yang berbentuk tulisan. Oke, seperti itulah kira-kira. Nah, angka di sini itu beda-beda. Misal ini kan ada beda 124. Intinya lagi kualitatif di sini itu tidak menerangkan kuantitatif di sini. Jadi hasil yang di sini itu beda perhitungan dengan hasil yang di sini. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan kalau misalkan tertarik, Anda bisa pesan online, harganya 100.000 per analisa. Caranya kirimkan foto 10 ujung jari, kemudian foto telapak tangan melalui WhatsApp ke 081391005464. Hasilnya dikirim dalam bentuk PDF ke WhatsApp Anda. Hasilnya tidak dikirim dalam bentuk cetak ya. Kalau misalkan mau cetak, silahkan cetak sendiri aja dari hasil PDF yang kita kirimkan. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan ke sesi 6 ya. Oke, terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.